Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini dan besok ya. Jadi hari ini tanggal 27 Juli 2021, jamnya sekarang 12.47 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk hari ini dan besok ya, besok tanggal 28 Juli 2021, hari Rabu ya besok ya. Jadi saya akan bahas, saya bagi menjadi dua bagian ya. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua part 2 ya, saya bahas 8 saham juga. Jadi saya bisa jadi dua aja supaya lebih enak ya nontonnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan analisa saham untuk hari ini untuk BRIS. Jadi untuk BRIS hari ini dia berhasil breakout ke atas 2710 ya. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur pasang 2620 ya, trailing stopnya ya. Harusnya kalau dia sudah naik lagi ke atas 2710 buyback ya. Naik lagi ke atas 2760 buy lagi ya. Jadi yang sudah punya sekarang tinggal pasang aja trailing stopnya di 2760 dan 2710 ya. Kemudian bagi yang mau buy weakness, sebelumnya saya kasih di area 2320 sampai dengan 2400. Karena dia naik higher high, maka buy weaknessnya kurang lebih di sekitar area 2500 sampai dengan 2520-an ya. Jadi tinggal tunggu kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2520-an lah kurang lebih ya. Barusan buy, nanti naik lagi ke atas 2620, buy up ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 2710 tambah lagi, naik lagi ke atas 2760 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau kita lihat dari patternnya sini ya, seperti anak tangga ya. Naik, kemudian sideways, naik lagi breakout ya, sideways ya. Kemudian naik lagi sideways breakout ya. Jadi mau buy sih boleh aja ya. Yang mau buy sekarang pasang stop lossnya di 2760 dan 2710. Maksimum pasang aja di 2620 ya. Tapi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2910 tambah lagi ya. Karena kalau dia berhasil breakout ke atas 2910, ada kemungkinan dia mencapai target 3070 dan 3310 ya. 3310 ini kalau saya tarik garis Fibonacci retracement sebelumnya ya, dia kurang lebih di Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi masih memungkinkan nggak Pak Sunar? Masih ya, karena trennya masih uptrend ya. Tapi jangan lupa juga pasang trailing stop ya. Kadang-kadang kalau sudah pasang trailing stop ya, kalau sudah kena, kalau dia berhasil rebound lagi atau mantul atau naik lagi ke atas, boleh buyback ya seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja, tinggal fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ya untuk BRIS. Kemudian berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk Arto ya. Bang Jago dia masih bisa naik lagi ya. Ini 17.800 sudah saya sebutkan lama banget ya. Jadi yang nonton analisa saham saya dari awal ya. Ini dari awal-awal banget di sini kalau salah ya. Ini coret-coretannya belum saya rubah ya. Jadi 17.800 hampir kena ya. Yang sudah punya tetap pasang aja trailing stopnya di 17.000 dan 16.875. Itu bagi sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di 14.500 dan 15.000 ya. Ya memang nggak dikasih karena dia trennya masih cukup bagus. Kalau nggak dikasih ya harusnya pakai strategi buy high sell higher ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ya. Sudah saya informasikan juga dari awal ya. Kalau dia breakout 16.000 boleh buy ya. Bagi yang belum punya ya, tinggal tambah terus sesuai dengan garis-garisnya ini. Terakhir saya sebutkan 16.875 ya. High-nya di sini ya. Hanya 23 Juli ya. Jadi di sini kalau mau buy weakness tunggu aja di sekitar area 15.500 dengan 16.000. Artinya kalau dia terkoreksi di bawah 16.000, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 16.000 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 16.875 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 17.800 dan 19.000 ya. Jadi belinya bertahap aja, masih cukup bagus nggak masuk naik? Masih ya. Jangan takut ketinggian ya. Kalau ketinggian takut ketinggian terus ya kapan belinya ya seperti itu ya. Seperti sebelumnya ini ya breakout ya. Ada yang bilang di grup takut ketinggian, nanti setelah breakout turun lagi. Nggak mesti ya seperti itu ya. Jadi kalau takut ya belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya. Yang susah itu apa? Disiplinnya ya. Kadang-kadang kita nggak disiplin, nggak bisa fokus ya. Jadi lihat kiri kanan apa yang lagi musim ikut-ikutan gitu ya. Padahal saham yang di portonya masih bagus uptrendnya, nanti dijual pindah yang lainnya. Belum tentu yang beli yang lainnya lebih untung ya seperti itu ya. Jadi kita harus tetap aja sabar, fokus dan disiplin. Uptrendnya masih cukup bagus.
Arto, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pembalikan arah, bisa saja terjadi kapan saja ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Itu untuk Arto. Cukup berikutnya untuk BABP. Jadi untuk analisis saham hari ini BABP dia berhasil breakout ke atas 380 ya. Ini sudah saya sarankan buy ya, yang mau buy hasil akhir. Di analisis saham harian sebelumnya saya sudah sebutkan. Jadi dia akan bisa naik ke atas 400 ya dalam minggu ini ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya, 380 dan 360. Kalau yang belum punya, buy on weakness-nya di area 264 dan 286 ya. Sebelumnya saya sarankan di sana, tapi berhubung dia sudah berhasil breakout ke atas 380, buy on weakness-nya saya naikkan. Jadi tunggu di area 304 sampai dengan 320 ya. Itu buy on weakness ditunggu di area sana. Artinya kalau dia turun koreksi di bawah 320, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 320 barusan buy. Kalau dia belum naik ke atas 320 belum buy ya untuk yang buy on weakness. Memang buy on weakness kalau uptrendnya masih bagus ya nggak dikasih-kasih ya, seperti itu ya. Biasa sabar aja menunggu ya. Tapi hati-hati dia turun lagi di bawah 304, kemungkinan dia akan testing 264 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 264, lebih baik sih jual dulu ya. Karena kalau turun di bawah 264, dia ada kemungkinan turunnya bisa sampai Fibonacci retracement ini ya, 61,8% ya. Dia lumayan dalam kalau turun di sana ya, sekitar 220-an ya sekitar ya. Jadi pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Kemudian mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 380 dan 360. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, kita belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 400 tambah lagi, naik lagi ke atas 420 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 450, target price berikutnya adalah 500 dan 550 ya. Itu untuk BABP ya. Sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi mudah-mudahan aja masih bisa lanjut naik ke 500 ke atas ya. Itu untuk BABP. Kemudian berikutnya BGTG ya, masih naik tinggi. Dia memang sentimen right issue ya. Jadi kalau yang trading buy hasil akhir ya, ini dia masih naik lagi ya. Pasang aja trading stopnya. Yang sudah punya pasang trading stopnya di 275 dan 264. Kalau misalnya sudah jual Mas Sunar kena trading stop ya, ya tidak apa-apa. Jangan terlalu buru-buru buy ya. Tunggu aja buy on weakness sebelumnya di 186 dan 200 ya. Karena dia higher high, saya naikkan buy on weakness-nya tunggu di area sekitar 212 sampai dengan 230. Artinya kalau dia koreksi di bawah 230, kita tunggu buy-nya kalau dia bisa berhasil naik ke atas 300, sudah berhasil naik ke atas 230% buy ya. Jadi bukan berarti turun bawah 230 langsung buy ya, enggak. Kita tunggu sudah berhasil mantul atau rebound. Kalau dia masih turun terus ya tunggu aja di level 186 sampai dengan 200 ya. Kalau mau buy sekarang maksudnya boleh nggak? Yang berani buy hasil akhir silahkan, asalkan pasang stop lossnya di 275 dan 264. Nanti kalau dia naik lagi ke atas, ini kan 285 sudah deket ya. Kalau buy sekarang ya kalau naik lagi ke atas 300 barusan tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 320 dan 340 ya. Ini saya gambarkan ya. Masih memungkinkan nggak Mas Sunar ke 340 ke atas? Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Karena dia diangkat ada aksi korporasi, dia mau right issue ya. Setahu saya dia belum kasih tahu rasionya dan harga pelaksanaannya ya. Jadi silakan dicek ya beritanya ya. Saya di sini ada fokus kepada pergerakan harganya saja. Sejauh ini uptrendnya sudah cukup bagus, tapi kalau mau beli ya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ya secukupnya ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk bola ya. Saya kurang tahu kenapa kok bola naik tinggi ya. Apakah ada isu mau right issue atau repo untuk penerbitan saham baru, warrant dan lain sebagainya. Saya kurang tahu ya, kurang jelas ya. Jadi silakan dibaca. Tapi kalau kita lihat dari sini pergerakannya volumenya tiba-tiba tinggi ya. Kalau misalnya sudah punya sahamnya Pak Sunar, kira-kira pasang trading stopnya di mana? Kalau sudah punya sahamnya, pasang aja di 400 dan 350 ya trading stopnya. Kalau belum punya ya, saran saya sih lebih baik sih tunggu aja koreksi, pasang buy on weakness ya di area 286 sampai 304. Artinya kalau dia koreksi di bawah 304, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 304 barusan buy.
nanti naik lagi ke atas 324, tambah lagi, naik lagi ke atas 352, tambah lagi ya. Target price terdekatnya 400. Misalnya yang mau buy high sell higher Pak Sunar, saya berani nanggung resiko resiko tinggi, saya suka ya, asalkan breakout buy high sell higher, volume tinggi, boleh-boleh saja kalau mau ya. Maka target price berikutnya kira-kira di mana Pak Sunar gitu ya pertanyaannya ya. Jadi kita lihat di sini dari harga secara IPO-nya ya, dia memang barusan IPO masih belum lama banget ya. Kalau kita lihat di sini dari nilai titik tertingginya di sini dia di sekitar 460 ya. Jadi selama di atas 400 dia masih ada peluang untuk mencapai target 460 ya. Yang kurang lebih seperti itu. Jadi berikutnya jadi kurang lebih gitu ya. Jadi belinya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 400 tambah lagi berikutnya targetnya 420 ya di sini ya. Jadi setiap kelipatan 20 aja ya. Naik lagi ke atas 440 tambah lagi, naik lagi ke atas 460 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja kalau belum punya ya. Jangan terlalu agresif. Saya nggak tahu kenapa dia naiknya tinggi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 460, target price berikutnya adalah 500. Oke. Berikutnya untuk saham Mari ya. Jadi di sini kita lihat dia Mari masih naik lagi ya. Sudah saya bahas di analisa saham kemarin ya. Untuk Mari ya, dia hari ini masih berhasil naik lagi, higher low, higher high, dan higher close ya. Ini 500 sudah saya kasih ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, sudah lumayan ya profitnya dapat 500. Walaupun dia turun, harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau belum pasang trailing stop atau stop loss ya pasang aja di 440 dan 420. Kalau buy on weakness sebelumnya saya kasih di area 380 sampai 400 ya. Masih tetap ya, saya belum berubah-ubah. Jadi kalau buy on weakness tunggu di sana. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana, nanti silakan dicek ya. Kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 460 dan 440. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 480 tambah lagi, berhasil naik lagi ke atas 500 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 580. Kalau dia berhasil naik ke atas 500, maka setiap kelipatan Rp20 ya. Berarti 520, 540, 560 dan seterusnya ya, sampai 580 targetnya ya. Jadi kurang lebih banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Banyak secukupnya aja. Jadi cukup ya kurang lebih untuk Mari. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian Bu. Sebentar ya. Oke, berikutnya untuk apa ya, apa hari ini dia masih naik lagi ya, 27 Juli 2021. Tapi perlu diingat ya, hari ini ada pengumuman UMA ya, Unusual Market Activity, untuk saham ABBA, Boga, Laba, dan NATO ya. Jadi ABBA dia sudah masuk daftar UMA ya, Unusual Market Activity. Jadi hati-hati aja, risiko kena suspend ya. Suspend bukan berarti pasti turun, enggak ya, bisa juga dia mungkin nanti sideways atau bisa lagi kalau setelah disuspend naik lagi ya, tapi bisa juga turun dalam. Jadi yang sudah punya kalau misalnya takut ya mau jual sekarang boleh aja ya. Anyway kan ini kan 650 sudah tercapai ya targetnya ya. Harusnya sudah pasang trailing stop. Berikutnya kalau belum pasang trailing stop ya pasang aja di 600 dan 540 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau yang bagi yang belum punya, tunggu aja buy on weakness-nya. Sebelumnya saya kasih antara 350 sampai dengan 370 ya kalau salah ya. Jadi karena dia naik lagi, kalau mau buy on weakness ya tunggu di area 400 sampai dengan 420 lah ya, kurang lebih di sini ya. Jadi saya naikkan, itu yang mau buy on weakness. Kalau yang buy sekarang buy high sell higher, saran saya sih lebih baik sih tunggu ya, tunggu koreksi aja ya, lebih amannya ya.
karena kalau kita lihat di sini sudah masuk Yuma, jadi resiko sih. Tapi kalau mau ambil resiko tinggi ya boleh aja buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya, buynya bertahap aja. Pasang stop lossnya di 600 dan 540. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 650 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Setiap lipatan 50 ya. Ini saya kasih target berikutnya, targetnya 800 ya, antara 700 dan 800 saya kasih 750 ya. Jadi setelah 650 ke atas buy, naik lagi ke atas 700 buy lagi, target price berikutnya 800 ya. Kalau naik lagi ke atas 750, kalau mau tambah lagi silakan ya. Itu untuk apa? Berikutnya untuk friend ya. Friend hari ini masih cukup bagus ya, higher low, higher high, dan higher close. Ini sudah saya bahas juga. Jadi naik ke atas 123 sudah saya sarankan tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 129 dan 135 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop di 123 dan 119 ya. Maksimum stop lossnya di 113. Yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 119 dan 113 ya. Nanti kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 129, tambah lagi, naik lagi ke atas 132, tambah lagi, naik lagi ke atas 135, boleh tambah lagi. Maka kemungkinan besar dia mencapai target 143, 150 dan 168 ya untuk friend ya. Sejauh ini dia masih berjuang untuk breakout dari resistennya 129 dan swing high yang di sini ya 137 ya. Saya nggak rubah-rubah garisnya, tetap 135 aja ya, walaupun di sini swing high-nya 137. Ini yang garis sebelumnya saya tetap aja ya. Kalau dirubah-rubah nanti bikin orang bingung ya. Jadi saya nggak mau bikin orang bingung, sesuaikan aja. Sejauh ini reboundnya masih cukup bagus ya, atau potensial untuk breakout ke atas 135 dalam 1-2 minggu ke depannya. Tapi hati-hati juga pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup ya untuk friend. Jadi sekian untuk sesi 1 untuk part 1 ya. Jadi nanti saya sambung kembali di video selanjutnya ya untuk part 2 ya, untuk bahas 8 saham berikutnya ya, karena saya bagi menjadi 2. Jadi untuk part 1 ini saya hanya bahas 8 saham ya untuk harian tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan besok 28 Juli 2021. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, like ya, jangan lupa komen kalau ada pertanyaan atau saran ya di kolom komentar ya. Sekian, jangan lupa jaga kesehatan selalu, salam damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.